Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil mujahidin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berkumpul dalam kegiatan Tabligh Akbar ini di Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang mubarak ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, sakinah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh menghadiri majelis ilmu. Sebelum saya masuk kepada tema Tabligh Akbar ini, saya ingin menyampaikan takziah kepada semua kader dan simpatisan, bahkan seluruh masyarakat yang terkena musibah banjir dan angin puting beliung baru-baru ini. Dengan diiringi doa, semoga hal tersebut menjadi kafarah bagi dosa-dosa dan menambah pahala kita atas musibah dan atas kesabaran terhadap musibah tersebut. Dan mudah-mudahan ia hanyalah ujian yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita, baik yang terkena musibah ataupun orang-orang yang mengetahuinya, di mana musibah ini ada dua macam. Ada musibah yang merupakan ujian dan ada musibah yang merupakan teguran atau azab. Tetapi yang lebih parah dari itu, wal iyadu billah, adalah musibah pada agama kita, pada din kita, yang Nabi SAW telah memberikan arahan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah terhadap din kita. Dan inilah musibah yang sesungguhnya. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita diminta untuk memohon perlindungan, kita diarahkan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al musibatana fi dinina. Akhir-akhir ini begitu banyak musibah yang terjadi di negeri kita. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Tetapi yang paling parah adalah musibah yang mengenai din kita. Baik yang mengenai akidah, mengenai iman, mengenai ibadah dan akhlak, ataupun yang mengenai Islam dan kaum muslimin dari musuh-musuh mereka, dari orang-orang yang tidak menyukai Islam dan kaum muslimin. Musibah berupa pelecehan terhadap syariat Islam, musibah berupa pelecehan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
atau sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau yang utama ridwanullahi alaihim ajmain. Ini musibah fid din yang kita harus berlindung pada Allah SWT, baik secara pribadi-pribadi, pada akidah, pada iman, pada ibadah dan akhlak, ataupun secara umum musibah yang menyangkut Islam dan kaum muslimin min qibal atau dari arah orang-orang yang membenci atau tidak menyukai Islam ini. Di Indonesia baru-baru ini ada dua, paling tidak ya, ada dua musibah yang perlu dijadikan ibrah. Musibah fid din dan musibah secara musibah dalam fisik atau lahiriahnya atau secara lahiriah. Kalau musibah fid din seperti yang kita saksikan di televisi, seorang menteri untuk mencoba mobil kebanggaan, mobil yang dibanggakan, mobil yang dianggap begitu hebat, dengan segala spesifikasinya, dengan harga yang sangat mencolok pula. Ingin mencoba mobil ini dengan melakukan tolak bala yang tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dia bisa menjadi salah satu bentuk kesyirikan. Sebab yang bisa menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menginginkan menolak bala dari Allah SWT harus mengikuti syariatnya, mengikuti tuntunannya, tidak dengan cara-cara yang lain. Untunglah kemudian hal tersebut tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar bagi umat, di mana ternyata mobil tersebut mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan. Dan kita bersyukur pada Allah SWT. Bukan karena ada orang yang mendapat musibah, bukan. Harus diluruskan ini supaya jangan orang salah paham. Bukan karena ada orang kena musibah atau apalagi muslim, bukan. Tapi kita bersyukur bahwa ini menjadi suatu penyelamatan dari fitnah. Karena hal tersebut bisa menimbulkan fitnah terutama bagi orang awam. Nanti seolah-olah mobil tersebut selamat dalam uji cobanya karena ada tolak bala yang dilakukan itu, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, baru-baru ini seorang yang menganggap dirinya aktivis gender, aktivis humanisme dan lain-lain, mengomentari tentang masalah penegakan syariat Islam di Aceh yang sudah dilegitimasi oleh negeri kita, mengomentari dengan komentar yang sama sekali jauh dari kepatutan. Andaikan masih ada sedikit kejujuran dan keadilan, paling tidak yang dikomentari hanya pada hal tersebut, yakni keinginan pemerintah Lok Semawe di Aceh memberlakukan peraturan agar wanita tidak lagi dibonceng ngangkang. Kalau istilah kita di sini dibonceng model laki-laki. Di sana sekarang diberlakukan peraturan perempuan harus dibonceng menyamping. Menyamping karena menurut mereka itu lebih Islami. Kita boleh tidak setuju atau boleh menganggap bahwa itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi jangan coba-coba untuk mengomentari masalah syariat Islam yang diterapkan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, makhluk ciptaannya.
Ya, sebelum saya lanjut, saya menantang para mahasiswa kita dalam sebuah pertemuan dari berbagai kampus, Unhas, UNEM, ya, UMI, ATIM dan lain sebagainya. Hampir semua kampus di Makassar. Saya tantang, terutama yang dari Fakultas Teknik. Ya. Dengan adanya ide dari Lok Sumawe ini, kenapa antum tidak berpikir menciptakan motor di mana wanita yang dibonceng di belakang, ya, walaupun duduknya seperti laki-laki, tapi roknya tidak terangkat. Ya. Bikin motor yang untuk antara yang membonceng dengan pembonceng ada ruangan, ya, untuk tempat turun roknya, ya. Jadi seperti Vespa. Kenapa tidak dipikirkan? Ya, kan sekarang ini yang jadi persoalan di Aceh itu adalah kalau dia duduk ngangkang, itu selain memang kelihatannya, ya, agak kurang enak, juga roknya, apalagi yang roknya kecil, ya, pakaiannya ketat, ini bisa dianggap memperlihatkan aurat. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya masalah ini kita pikirkan itu. Dan kalau ada yang mengatakan kami punya ide Ustaz, tapi susah dilaksanakan, gampang, kirim ke Cina. Ya, semua ide insya Allah bisa dibikin di sana. Bahkan Quran digital yang sekarang banyak kita pakai itu cuma ide dari kita. Yang bikin semua di Cina. Ya. Nah, saya kembali kepada yang tadi. Sayang sekali orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang memang tidak suka syariat Islam mengomentari yang berlebihan. Bukan persoalan membonceng itu yang dikomentari. Yang dikomentari adalah penerapan syariat Islam. Dan mengatakan bahwa syariat Islam ini walaupun diterapkan tidak bisa mengurangi yang namanya kejahatan dan kemaksiatan. Buktinya kata orang itu, ya, kata orang itu bahwa di Saudi Arabia dengan diberlakukannya syariat Islam, tapi tingkat perkosaan tertinggi dibandingkan negara-negara Eropa. Ini adalah suatu yang sangat tidak pantas dari orang yang menyandang predikat sebagai muslim atau muslimah. Andaikan benar data itu, tidak bisa dia mengatakan begitu tentang syariat Islam. Ya, sebab mungkin ada kekeliruan dalam penerapannya. Ya, atau faktor-faktor lain yang menjadi stimulan. Tetapi yang lebih parah, sudah benci syariat Islam, berdusta pula. Ya, sudah benci syariat Islam, berdusta pula. Karena ternyata seluruh data survei, data statistik tentang kejahatan pemerkosaan, ya, kejahatan pemerkosaan, tidak pernah ada yang menyebutkan Saudi Arabia lebih tinggi dari negara-negara Eropa. Ya. Bahkan Saudi Arabia dalam satu statistik itu terendah kedua. Ya. Dari 116 negara yang disurvei atau dibuat statistiknya tentang perkosaan, Saudi Arabia ke 115 urutannya. Ya. Yang tertinggi negara mana? Ya, sudah pasti negara-negara Eropa. Ya. Negara-negara di Amerika. Ini membuat kita semakin mensyukuri syariat Islam yang walaupun hari ini belum diterapkan secara maksimal di hampir semua negeri-negeri kaum muslimin, tetapi sudah menunjukkan suatu efektivitas, ya, dalam mencegah kemungkaran, khususnya dalam pemerkosaan tadi. Ya, ini luar biasa. Padahal kalau secara logika kita berpikir, orang-orang di barat itu, orang di barat, untuk apa lagi memperkosa? Nah, semua sudah terbuka. Nah, ya. Semua jadi gampang, mudah dan murah. Nah, ya. Bahkan kadang-kadang gratis. Nah, ya. Nah, ya. Ditawarkan di mana-mana. Nah, ya. Jadi kita berpikir untuk apa lagi mereka memperkosa? Tapi ini sekaligus bukti bagi kita dan mudah-mudahan membuka mata dunia bahwa yang namanya nafsu manusia tidak akan bisa dibendung kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekaligus menjawab pendapat keliru selama ini yang mengatakan bahwa orang itu
akan mudah tergoda, lebih mudah tergoda kalau dia tidak pernah melihat yang terbuka. Ya. Ini buktinya orang-orang di Eropa yang setiap hari melihat yang terbuka, bahkan terbuka semua. Ya. Toh ya, tidak bisa membendung hawa nafsunya. Nah, ini adalah musibah fid din yang harus kita bermohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan untuk itu, selain berdoa, mari kita berusaha untuk membentengi diri kita, dengan iman, dengan ibadah, dengan akhlak, dan dengan dakwah, dengan persatuan, dengan pengorganisasian yang baik, agar kita bisa insya Allah terhindar dan terlindungi dari musibah-musibah fid din ini yang memang sangat rawan di saat Islam tidak tegak, di saat kaum muslimin lagi lemah. Sangat-sangat rawan datangnya musibah fid din ini. Dan mudah-mudahan tablik akbar hari ini, tema kajian hari ini akan memberi inspirasi, motivasi, dan masukan atau pencerahan bagi kita dalam upaya menghindarkan diri dan umat kita dari musibah fid din tadi. Namun sedikit lagi saya tambahkan berkaitan musibah ini, khususnya bagi para hadirin hadirat dan seluruh kader ikhwan dan akhwat dan simpatisan. Tolong yang tidak hadir sampaikan kepada yang hadir. Perlu kewaspadaan yang lebih tinggi, termasuk pada musibah-musibah lahiriah tadi. Baik musibah banjir, musibah kebakaran dan lain sebagainya. Kita tidak ingin yang namanya orang beriman itu sembrono di dalam menghadapi masalah-masalah musibah ini. Ya. Sebab banyak yang sekarang ini mengalami kerugian besar dalam musibah baru-baru ini. Selain memang itu sudah takdir, kemudian itu disebabkan karena kelalaian atau bahkan kadang-kadang kecerobohan atau kesembronoan. Maka saya selaku ketua umum atau pemimpin umum Wahdah Islamiyah berkewajiban mengingatkan kepada seluruh pengurus, anggota, kader, simpatisan. Sekali lagi saya berkewajiban mengingatkan untuk hati-hati terhadap musibah. Ya. Kalau sudah ada tanda-tandanya, kalau sudah kelihatan, sudah dekat, segera waspada. Ya. Ambil langkah-langkah yang tepat. Dan jangan dalam istilah asingnya dicapak. Ya. Jangan dicapak itu. Ya. Sebab ini bisa terjadi di luar kendali. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah musibah ini. Begitu banyak musibah yang benar-benar di luar dugaan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran penting. Ya, seperti dengan kebanjir baru-baru ini. Sebagian ikhwah mengatakan, ini air biasanya tidak sampai di sini. Ya, air biasanya tidak sampai di sini. Cuma sampai di sini. Yang lain lagi mengatakan bahwa ini masih dekat-dekat. Ya, kira-kira tidak naik lagi. Kita tidur saja. Ya, ini adalah termasuk hal-hal yang tidak boleh terjadi. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan yang namanya musibah ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Seperti kemarin tsunami di Aceh. Sudah cukup jadi pelajaran. Setelah gempa, air surut, orang-orang menyangka tidak ada masalah. Tapi justru setelah itu datang musibah ini. Nah, ini yang pertama. Saya ingin ingatkan bagi seluruh jamaah agar waspada terhadap kemungkinan datangnya musibah-musibah ini. Baik itu banjir ataupun kebakaran. Karena itu di rumah-rumah kita pastikan listrik ya aman, pastikan kompor kita aman ya. Agar kita bisa terhindar dari musibah ini. Yang kedua, yang penting saya sampaikan sebagai amanah dan anjuran bahwa setiap
kita harus mengerti bagaimana at-ta'amul ma'al musibah ketika terjadi. Kita harus mengerti bagaimana bersikap, ya, bagaimana mengatasi bila dia terjadi. Ya. Yang tadi adalah kewaspadaan sebelum terjadi. Sekarang kalau terjadi, bagaimana langkah-langkah itu? Ya. Baik untuk membantu dan menyelamatkan diri kita, ataupun membantu dan menyelamatkan orang lain. Sebab kita mempunyai kewajiban selain menyelamatkan diri dan keluarga, juga menyelamatkan orang lain, saudara-saudara kita, apalagi dari kaum muslimin. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan sekali lagi tolong sampaikan kepada yang tidak hadir, kita ingin ada pencerahan, ada pelatihan-pelatihan dalam masalah ini. Dan Wahda Islamiyah mempunyai yang namanya TPM, Tim Penanggulangan Musibah Wahda Islamiyah, yang juga akan bertugas untuk memberikan pencerahan, memberikan edukasi, dan kalau perlu pelatihan-pelatihan tentang bagaimana at-ta'amul dengan musibah-musibah yang terjadi, agar kita tidak panik, ya. Jangan sampai kita panik. Yang kita bawa bantal, kita kira anak kita yang akan diselamatkan. Kita panik, kita bawa koran keluar, kita kira surat-surat berharga, ya. Dan kita panik sehingga hanya menonton ketika orang-orang terkena musibah yang seharusnya kita bantu dan kita bisa membantunya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya menganjurkan agar lebih banyak kader ikhwan dan akhwat, kader Wahda, siap menjadi relawan-relawan. Ya, relawan-relawan, sehingga kita lebih kuat di dalam menghadapi dan menangani musibah-musibah ini. Mudah-mudahan TPM nanti akan melaksanakan ini, dan di setiap kecamatan kita punya relawan-relawan. Kalau perlu dalam jumlah yang banyak, dengan koordinator-koordinator relawan di setiap kecamatan, sehingga kita benar-benar bisa cepat tanggap, ya, bahkan mungkin tanggap darurat terhadap musibah-musibah yang terjadi, wal iyadu billah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekarang saya masuk kepada materi tabligh akbar ini. Saya persilakan, bisa dimunculkan slide-nya. Sudah? Fathul Konstantinia, Durusun wa Ibar. Ini barangkali pertama kalinya tabligh akbar saya dikejutkan oleh panitia dengan tema yang belum pernah disampaikan ke saya. Tiba-tiba sudah ada pengumumannya. Biasanya belum disampaikan ke saya, terus kemudian saya tiba di Makassar dan belum diumumkan. Jadi saya masih bisa memberi ide. Ini saya belum tahu, tapi pamflet sudah ada. Saya lihat di pengumuman di kantor. Mau dirubah, sudah diumumkan. Ya. Mau diluruskan juga, sudah ada pamfletnya. Ya. Jadi ya saya terima saja, ya, judul ini. Ya. Sambil saya berpikir-pikir, kira-kira siapa, bukan siapa, itu tidak penting siapa. Apa kira-kira motivasi memilih ini? Dan saya mengingat-ingat, mungkin dikait-kaitkan dengan alhamdulillah baru-baru ini kita berhasil membuka 17 provinsi baru, ya, atau 17 daerah baru di 17 provinsi, ibu kota provinsi se-Indonesia. Saya mengingat-ingat itu, mungkin dikaitkan dengan hal tersebut, dan itu juga merupakan suatu keberhasilan. Karenanya kalau mengingat itu sebagai sebuah keberhasilan dalam pengembangan dakwah ini, maka kemudian mungkin inilah latar belakangnya, ya, panitia membuat judul seperti ini. Walaupun judul ini juga perlu kita koreksi sedikit, ya. Ini jadi serba tanggung. Mau bahasa Arab tanggung, bahasa Indonesia juga tidak, ya. Jadi ya, ini orang pasti pikir ini bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya. Ini agak, ya, kalau dia bahasa Arab, sebetulnya dia harus Fathul Konstantinia.
Jadi walaupun ditulis dalam Latin tidak boleh Fathu Konstantin. Ya. Konstantin ini sebetulnya adalah raja daripada Al-Konstantinia. Ya, dia orangnya, pemimpin terakhir. Ya. Sebetulnya dari awal namanya itu, tapi raja terakhirnya pun yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu namanya Konstantin. Jadi harusnya Fathu Al-Konstantinia. Jadi ada alnya juga. Ya, kalau dia bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, maka fathunya ini belum diserap dalam bahasa Indonesia, karenanya harus diterjemahkan dengan kata penaklukan. Ya, dan Konstantinnya harus diganti dengan Konstantinopel. Ya, Konstantinopel. Ini juga ada dua penyebutan. Ada Konstantinopel, ada Konstantinopel. Ya, itu bukan masalah. Ini dari sisi judul. Walaupun kalau sekarang istilah penaklukan tidak terlalu populer. Ya, apalagi di zaman kita ini, zaman dakwah, ya bahkan orang mengatakan zaman demokrasi, makanya istilah penaklukan tidak menjadi sesuatu yang begitu populer, ya bahkan mungkin tidak begitu akrab di telinga. Makanya barangkali ini menjadi motivasi panitia tidak menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetap menggunakan fathnya pakai bahasa Arab, dan enak juga memang kedengaran fathu, ya. Membuka atau menaklukkan. Ala kulli hal, apapun itu, ini adalah pelajaran penting. Dia adalah pelajaran sejarah yang sangat berharga bagi kaum muslimin, bahkan bagi dunia, termasuk bagi dunia barat. Peristiwa Fathul Konstantinia adalah pelajaran penting, dan dalam sejarah penaklukan Konstantinopel ini itu merubah arah sejarah sebelum dan sesudahnya. Maksud saya sesudah penaklukan itu, ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Nah, saya ingin sedikit memaparkan latar belakang hal ini, ya, dan bisa dibaca dari slide yang ada. Nah, saya mau minta tolong satu orang yang baca. Ya. Jadi kalau bisa ada mic, satu orang baca, nanti kalau saya bilang stop, baru stop. Ada? Baik, sambil siapkan mic untuk slide pertama, biar saya yang baca. Ini diawali dari berita gembira dan motivasi dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, saya menggunakan As-Sunnah An-Nabawiyah sebagai satu istilah lain dari berita gembira dan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan namanya nubuat. Ya, nubuat itu artinya ramalan-ramalan yang insya Allah pasti terwujud. Bukan istilah ramalan yang tepat, bukan ramalan terjemahannya barangkali yang tepat. Yang tepat adalah prediksi, ya, atau apa? Pengabaran, ya. Ya kira-kira seperti itu. Memang istilah populer adalah ramalan, dan tidak keliru menggunakan istilah ramalan. Sebab ramalan bisa bermakna dua, positif dan negatif. Kalau ramalan yang tidak punya dasar itu negatif, ya itu namanya cuma coba-coba saja, ya. Jadi ini adalah nubuat, dalam istilah Arabnya itu nubuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang. Di antara nubuat itu, di antara berita-berita itu adalah satu berita gembira dan sekaligus motivasi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul madinataini yuftahu awwalan, Aqstantiniyah am Rumiyah? Faqal Madinatu Hiraqal tuftahu awwalan. Nah, ini ada kurang kata tuftahu.
Oh ya, tapi tidak bersambung. Jadi tolong dibetulkan di situ. Ya, ada Ustaz Ikhwan di situ, tolong dibetulkan di komputer itu. Tuftahu. Ya. Jadi Nabi SAW menjawab, Madinatu Hiraqal tuftahu awalan. Rawahu Ahmad wa hassanahu al-Albani wa qala ta'liqan alaihi qad tahaqqaqa al-fathul awal ala yadi. Ini juga ada kurang, ala yadi al-Fatih al-Utsmani. Ala yadi al-Fatih al-Utsmani. Wa sayatahaqqaqu as-sani biidnillahi wala buddha. Ya. Terjemahannya, Rasulullah SAW ditanya tentang kota mana yang akan lebih dahulu ditaklukkan. Artinya oleh kaum muslimin. Lalu Nabi SAW menjawab, ditanya apakah Konstantinopel atau Roma. Konstantinopel itu sekarang di zaman ini disebut dengan Istanbul. Ya, kota Istanbul. Dan saya alhamdulillah pernah berkunjung ke Istanbul. Ya, Istanbul ini menjadi salah satu kota yang ramai dikunjungi. Ya, saat ini oleh para turis. Termasuk orang-orang yang umroh. Orang yang umroh sekarang ini banyak yang lewat Istanbul sebelum sampai ke Mekah. Apakah Konstantinopel atau Roma? Nabi SAW menjawab dengan tegas, tuftahu Madinatu Hiraqal tuftahu awalan. Yang dibuka pertama adalah kotanya Heraklius. Dan kota Heraklius itu adalah Konstantinopel, ya, atau Istanbul sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Lalu Syekh Al-Albani mengomentari bahwa yang pertama telah terwujud, ya, di tangan sang penakluk Utsmani. Utsmani ini artinya orang-orang Ottoman. Ya, khilafah Utsmaniyah dalam bahasa kita. Khilafah Utsmaniyah. Antum tahu khilafah Utsmaniyah cukup lama, ya, di Turki setelah runtuhnya khilafah Abbasiyah dan setelah kerajaan-kerajaan kecil yang muncul setelah hancurnya khilafah Abbasiyah, lalu muncul khilafah Utsmaniyah yang kemudian juga akhirnya hancur di tangan sang pengkhianat Kamal Atatürk. Sudah terwujud penaklukan pertama di tangan sang penakluk Utsmani dan pasti akan terwujud penaklukan yang kedua dengan izin Allah. Pasti dengan izin Allah. Begitu komentar Syekh Al-Albani. Ya, kalau kita mengerti bahasa Arab, tidak akan asing dengan terjemahan ini. Ya, wa sayatahaqqaqu as-sani biidnillahi wala buddha. Ya. Terjemahan insyaallah yang paling mudah adalah pasti akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengomentari sedikit kata pasti ini, itu pernah digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Syekhul Islam melewati tentara Mongol, tentara Tatar, ya, yang lagi minum-minum, lagi minuman keras, lagi teler-teler, maka Nabi SAW mengatakan, kita pasti akan mengalahkan mereka. Lalu ada murid Syekhul Islam mengatakan, bilang insya Allah, Syekh. Dia bilang pasti, insya Allah pasti. Ya. Jadi boleh kita mengatakan pasti dengan pakai kata insya Allah. Ini hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua. Hadis ini lebih populer, lebih masyhur berkenaan dengan masalah ini. Hadis ini kalau kita baca di buku-buku maupun di internet, ya, tulisan-tulisan tentang Fathul Konstantinia, pasti hadis ini yang lebih ditonjolkan. Ini yang lebih awal. Ya. Makanya lebih masyhur. Hanya saja hadis ini ada khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Ya, saya bacakan. Sudah ada mic atau belum?
Siapa yang pegang mic? Siapa yang pegang mic? Siapa? Rahmat ya. Oke, tunggu sebentar. Biar saya baca dulu hadisnya. La tuftahanna al-Qustantiniyah. Ini hadisnya. Ya, saya tidak mengawali dengan mengatakan qala ya. Ini hadisnya. La tuftahanna al-Qustantiniyah. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaishi dzalikal jaish. Rawahu Ahmad fi musnadihi wal Bukhari fi at-tarikh al-kabir wal Hakim fil Mustadrak wa sahhahu wa hasanahu Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab wa qala al-Haythami rijaluhu thiqat walakin asy-Syaikh Al-Albani dha'afahu. Ya. Jadi hadis ini kalau saya mau terjemahkan, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Pemimpinnya, yakni pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Ya, sebaik-baik pasukan ini salah ketik itu sebaik-baik pasukan, bukan pasukannya. Bagaimana di layar? Baik ya, ya. Dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Kemudian Hakim dalam Mustadrak dan disahihkannya. Lalu kemudian dihasankan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Isti'ab. Dan berkata Al-Haythami berkata sanadnya adalah orang-orang yang terpercaya. Namun hadis ini menurut Syekh Al-Albani hadis yang lemah. Ini tentu saja perlu diuraikan di sini, perlu dijelaskan. Sebab kalau tidak nanti antum akan pulang kesimpulannya apa Ustaz? Ya, mungkin kita bingung. Hadis ini di antara hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya dan itu biasa terjadi. Hadis-hadis bisa dipandang sahih di satu sisi dan bisa tidak sahih di sisi yang lain. Maksudnya oleh sebagian ulama yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini para ulama-ulama terdahulu mensahihkannya. Tetapi Syekh Albani mengatakan dia dhaif. Di sini bisa saja Syekh Albani menemukan hal-hal yang lebih banyak di dalam menghukum hadis ini sehingga kemudian berkata bahwa hadis ini lemah. Kalau ada yang bertanya, bukankah ini dimuat dalam tarikh Imam Bukhari? Nah, ini penting untuk dikomentari. Bahwa Sahih Bukhari berbeda dengan tarikh Bukhari. Berbeda juga dengan Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari juga. Ya, yang beliau persyaratkan sahih ini hanya dalam kitab sahihnya. Ini saya dapatkan langsung dari Ustadz Yusran Ansar hafizahullah. Mungkin berhalangan Ustadz Yusran ya, tidak kelihatan. Berhalangan? Biasanya tidak pernah alfa, ya. Mungkin berhalangan, ya. Atau ada ujian. Jadi saya setelah mendapatkan ini mencoba mempelajari takhrijnya, saya sedikit agak sulit. Lalu saya konsultasikan dengan Ustadz Yusran dan saya diskusi tadi malam sampai tengah malam, ya. Lama sekali saya diskusikan lagi sama beliau. Akhirnya saya berkesimpulan dengan Ustadz Yusran bahwa hadis ini tetap boleh kita munculkan, ya, dengan menyebutkan perbedaan para ulama di dalam tashih wa tad'if, ya, sebagai amanah, ya, min babil amanah. Dan ini juga menarik karena kalau antum baca buku-buku itu bisa saja antum terkecoh karena ada sebagian buku langsung saja menyebut rawahul Bukhari, ya. Sementara kita kan selama ini kalau bilang rawahul Bukhari artinya hadis sahih, ya. Padahal ini bukan dalam Sahih Bukhari. Ini dalam At-Tarikh Al-Kabir lil Imam Al-Allama rahimahullah, Al-Bukhari rahimahullah. Nah, bagi kita hadis ini karena dia tidak menyangkut masalah hukum tidak ada masalah, ya. Bisa menjadi salah satu penguat dari hadis pertama tadi yang sudah jelas dihasankan oleh
Syekh Al-Albani rahimahullah, dan tidak ditemukan ada ulama yang mendhaifkannya, ya, atau melemahkannya. Yang menarik adalah hadis ini, terutama yang kedua, ya, yang kedua ini telah memberi inspirasi kepada kaum muslimin, ya, asrin ba'da asr, ya, zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ya, abral usur al-mukhtalifah, memberikan inspirasi dan motivasi yang besar untuk menaklukkan Konstantinopel, karena di sini ada kemuliaan, di samping kemuliaan bagi kaum muslimin secara umum, juga kemuliaan bagi mereka yang ikut di dalam penaklukan tersebut, baik pemimpinnya maupun pasukannya. Dan ini memang luar biasa, ya. Bukan pemimpinnya saja, pasukannya juga dikatakan ni'mal jaish, zalikal jaish. Maka terjadilah sejak zaman Nabi SAW, setelah zaman Nabi SAW, khususnya di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, sudah mulai upaya-upaya itu. Jadi masih awal, masih sedikit jumlah kaum muslimin, dan masih sangat jauh markas mereka di Syria sana, sudah memulai ekspedisi ini, ya, berulang-ulang terus menerus selama kurang lebih 8 abad. Pindah ke slide berikutnya, dan silakan baca, ya. 8 abad setelah Rasulullah SAW bersabda demikian, apa yang beliau kabarkan benar-benar terjadi. Benteng Konstantinopel yang terkenal kuat dan tangguh itu akhirnya takluk di tangan kaum muslimin. Para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan di antara dalil-dalil nubuah atau tanda-tanda kenabian Nabi SAW adalah sabda beliau yang menceritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan sebahagiannya sudah terbukti. Pujian dalam hadis tadi kepada pemimpin, pujian dalam hadis tadi kepada pemimpin dan tentara yang berhasil menaklukkan Konstantinopel benar-benar melecut semangat jihad para pemimpin serta mujahidin dari masa ke masa. Berkali-kali usaha ini dilancarkan. Di antaranya yang pertama, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di bawah komando anaknya Yazid bin Muawiyah. Yang turut serta dalam pasukan ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal pemberani. Namun usaha ini menemui kegagalan, dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mendapatkan syahid. Upaya yang kedua, di zaman Khalifah Abbasiyah, misi yang sama juga dilakukan, namun belum menuai kesuksesan, termasuk di zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Upaya ketiga, setelah kejatuhan Baghdad di tahun 656 Hijriah, usaha penaklukan Konstantinopel diteruskan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Asia Timur, terutama kerajaan Saljuk. Pada tahun 463 Hijriah, Arslan berhasil mengalahkan Kaisar Roma di Monus. Akibatnya sebagian besar wilayah kekaisaran Roma takluk di bawah pengaruh Islam Saljuk. Kemudian pada masa Daulah Utsmaniyah, Sultan Murad II juga pernah melakukan beberapa kali pengepungan ke benteng tersebut, namun ternyata belum menuai hasil. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan impian kaum muslimin untuk menaklukkan benteng tersebut melalui tangan pemimpin ketujuh Daulah Utsmaniyah yang terkenal akan kesolehan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Fatih. Dikisahkan bahwa tentaranya tidak pernah meninggalkan salat wajib sejak baligh, dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan salat tahajud sejak balighnya. Sang sultan sendiri tidak pernah meninggalkan salat wajib, tahajud dan rawatib sejak baligh hingga saat kematiannya. Terus
Di samping ketakwaan sultan dan tentaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki semangat jihad yang tinggi dan pantang menyerah dan juga tidak takut akan mati. Mereka juga berhasil memainkan taktik perang yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, sultan dan pasukannya bisa membuat kapal-kapal laut berjalan di atas daratan. Rute darat yang dilalui kapal-kapal Turki bukanlah rute yang mudah. Selain harus melewati jalan yang terjal, jarak yang harus ditempuh pun tidak pendek. Stop. Ya. Ini satu gambaran tentang penaklukan tersebut. Ya. Yang nanti kemudian baru berhasil di tangan Muhammad Al-Fatih. Ini pengantar penting bagi kita dan nanti kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Ya, pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut. Saya ingin memberikan gambaran kepada antum berkenaan dengan peristiwa ini lebih detail lagi. Sebab kalau kita tidak mengetahui bagaimana detailnya, barangkali tidak terasa bagaimana sesungguhnya penaklukan itu. Maka akan dimulai dengan biografi tentang Muhammad Al-Fatih, lalu juga akan diceritakan tentang bagaimana Konstantinopel ini, bagaimana kota itu, bentengnya, agar nanti tergambar. Dan insya Allah setelah uraian kalimat-kalimat, saya juga sudah menyiapkan sedikit video ya tentang perang tersebut yang difilmkan oleh orang ya, tentu saja ingin menggambarkan ya. Film ini juga berusaha untuk mencoba menggambarkan apa yang pernah terjadi, walaupun sering tidak persis sama, tetapi bisa memberi pendekatan kepada kita. Silakan lanjut dibaca. Biografi singkat sang penakluk benteng Konstantinopel. Sultan Muhammad Tsani atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 26 Rajab tahun 833 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April 1429 Miladiyah. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota yang dikenal dengan nama Adrenah. Ayah beliau betul-betul mendidik beliau agar menjadi seorang pemimpin kuat lagi saleh. Sultan Murad II melatih dan mendidik anaknya itu dari segala segi. Dalam bidang kesatriaan, beliau dilatih seni berpedang, memanah, dan keterampilan mengendarai kuda. Dan tidak kalah penting dalam bidang keagamaan, ayah beliau mendatangkan beberapa ulama pilihan di zamannya untuk mendidik agama beliau. Di antaranya adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang pakar fikih yang juga memiliki pengetahuan yang dalam bidang ilmu nahwu, ma'ani, dan bayan. Beliau adalah seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh para ulama lainnya yang hidup di masa beliau. Bahkan Muhammad Al-Fatih menyebutnya sebagai Abu Hanifah di zamannya. Di samping itu, Muhammad Al-Fatih juga mewarisi sikap pemberani dan tidak mudah putus asa dari ayahnya. Beliau mempelajari ilmu perang. Ya, sebentar. Saya ingin mengomentari sedikit tentang pembinaan Muhammad Al-Fatih oleh para ulama. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran yang langsung tanpa harus saya uraikan betapa pentingnya tarbiyah, bahkan ta'dib. Ya, satu unsur yang lebih spesifik lagi dari tarbiyah namanya ta'dib. Ya. Jadi terjemahannya kalau kita tarbiyah dan ta'dib sama, pembinaan. Ini lebih spesifik lagi, pembinaan terutama untuk orang masa kecil, ya, atau masih usia remaja. Dalam riwayat disebutkan sudah beberapa sebelumnya ulama atau guru dikirim, tetapi belum maju pendidikannya Muhammad Al-Fatih ini. Waktu itu masih muda sudah jadi gubernur, ya, masih muda sudah diangkat jadi gubernur oleh ayahandanya. Maka posisi beliau sebagai gubernur tentu membuat kesegaran dari para guru yang mengajarnya. Maka tidak maju-maju pelajarannya. Qurannya juga belum tamat. Lalu kemudian setelah bapaknya Sultan Murad II, dan ini pelajaran penting betapa peran orang tua dalam membentuk anak. Ya, kalau tidak bisa langsung sendiri, maka bisa menggunakan orang lain, guru-guru yang dapat dipercaya. Ketika bapaknya Sultan Murad II
mengetahui ada seorang alim yang luar biasa ilmu dan pembinaannya, diminta oleh khalifah, oleh sultan untuk mengajar dan mendidik anaknya. Bahkan ya ini riwayat yang saya baca, sultan berpesan dengan pesan yang lebih tegas. Didik anak saya dan ambil cambuk ini. Ya, ambil cambuk ini. Ya, karena anaknya masih muda, masih belia. Ya. Kalau dia tidak mau belajar dengan baik, cambuk saja. Ya, dan bilang sultan yang suruh. Ya. Ternyata kalau ada guru yang punya PD yang tinggi luar biasa. Begitu masuk bertemu dengan sultan, dengan gubernur Muhammad Al-Fatih, dia perkenalkan diri, saya adalah guru yang diutus oleh bapak engkau, ya, untuk mengajar engkau, dan engkau harus belajar begini-begini, harus begini. Muhammad Al-Fatih awalnya menanggapi dengan senyum-senyum dan sedikit ketawa, dan langsung dicambuk oleh gurunya, ya. Dikasih kaget dari awal, ya, langsung karena dia senyum-senyum dan ketawa-ketawa, langsung dicambuk, ya. Tidak begitu sikapnya, dia harus belajar, maka langsung kaget, ya, gubernur ini, dan dia merasa baru pertama kalinya ada orang yang berani mencambuknya, dan sejak itulah, ya, kemudian Muhammad Al-Fatih berubah dan belajar sungguh-sungguh, dan dalam waktu singkat menurut riwayat yang ada itu menghatamkan Quran, ya, dan mempelajari ilmu-ilmu lain dari gurunya tersebut. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa memang dalam pendidikan di saat tertentu diperlukan seperti itu. Apalagi yang diajar memang seperti anak sultan. Ya, asal jangan ikhwas salah paham, dari sini tiba-tiba sekolah kita setiap guru lagi dibekali dengan pecut. Ya, tidak. Ini jangan diartikan begitu. Ya, tetap berlaku keputusan kita di sekolah. Tidak boleh ada guru yang memukul. Kalau memang harus ada hukuman dengan pukulan, hanya kita izinkan untuk guru pembina dan kepala sekolah. Ya, artinya sama dengan tadi juga Sultan Murad. Tidak semua juga guru-guru dia izinkan. Ya, dia izinkan guru yang benar-benar sebagai seorang murabbi yang handal, yang akan memukul tidak dengan emosi, ya, tetapi memukul dengan suatu pembinaan, bimbingan dan arahan. Baik, lanjut. Samping itu, Muhammad Al-Fatih juga mewarisi sikap pemberani dan tidak mudah putus asa dari ayahnya. Beliau mempelajari ilmu perang, strategi pertempuran, teknik mengepung kota, dan beberapa wawasan kemiliteran lainnya. Muhammad Al-Fatih. Stop. Pelajaran penting dari sini adalah bahwa pembinaan, pendidikan ini tidak semata-mata teori, ya, tetapi bagaimana pembiasaan. Jadi dengan latihan-latihan. Bahkan kalau kita baca dalam kisah Muhammad Al-Fatih ini, sangat menonjol sekali pembinaannya adalah dengan penugasan-penugasan dari ayahanda beliau, ya, yang membuat Muhammad Al-Fatih begitu cepat menjadi matang sebagai seorang pemimpin. Bayangkan umur 22 tahun diangkat jadi khalifah, sultan, mengganti ayahandanya, ya, dalam riwayat lain 25 tahun, ya. Beliau kemudian sudah bisa langsung membuat gebrakan, tidak menunggu lama. Begitu naik jadi sultan, langsung membuat rencana besar. Didahului dengan memperbaiki secara internal khilafahnya, lalu kemudian segera menyusun rencana menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini kalau kita sudah siap. Kadang-kadang kita ini ada yang jadi pejabat, nanti mau pensiun baru mau berbuat, ya. Ini masalah ini, ya. Karena tidak terbiasa dari awal, ya, tidak terdidik. Saya mendengar seorang syekh juga pernah menceritakan salah satu kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, kehebatan beliau alaihi salam adalah karena dididik langsung oleh ayahandanya yang selalu membawa Nabi Sulaiman kemanapun Nabi Daud, ya. Sehingga Nabi Sulaiman dari awal secara alamiah telah terdidik bagaimana menghadapi orang, bagaimana melihat perkara, bagaimana menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Makanya kalau Al-Quran menggambarkan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu Nabi Daud digambarkan dengan ilmu dan Nabi Sulaiman digambarkan dengan pemahaman. Ditambahkan di mana al-fahmu ini adakku minal ilm, ya. Lebih pahamnya Nabi SAW karena mendapatkan banyak pelajaran dari peristiwa yang dialami bersama ayahandanya Nabi Daud alaihi salam, ya. Dan kisah yang paling
Yang paling terkenal adalah kisah dua orang wanita yang berebut tentang bayi, ya, yang diputuskan dipotong dua saja, ya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan tidak, kasih saja kepada yang yang setuju untuk dipotong dua, ya. Lalu dikatakan dipotong dua saja, lalu karena yang satu gembira, dia bilang kalau begitu ini bukan anaknya, ya. Ini sebagai contoh dari kisah yang masyhur yang kita sudah sering dengarkan, walaupun saya sendiri belum mengetahui kesahihan riwayat itu. Tapi ala kulli hal menurut Quran, Nabi Sulaiman diberikan rezeki oleh Allah SWT itu adalah dengan pemahaman, ya, dengan pemahaman yang lebih mendalam lagi dari Nabi Daud alaihissalam. Silakan lanjut. Mohon maaf untuk itu, betapa pentingnya kita ini kalau bisa mengkondisikan anak-anak kita, ya, untuk kita bawa serta, ya, untuk kita bawa serta, apalagi bagi ikhwah anak laki-lakinya, ya, walaupun anak perempuan juga tidak masalah, selama bisa dengan menjaga aurat, apalagi masih kecil, belum balik, tidak masalah kita bawa-bawa, ya, karena ini adalah tarbiyah, Kita ingin terbiasa anak-anak kita ini, ya. Sekarang ada Ustadz Ikhwan, alhamdulillah bawa anak, ada anaknya siapa ini? Anak atau Musri? Ada Ah Musri bawa anak, alhamdulillah. Ya, saya bertanya karena tidak terlalu sering kita bawa. Kalau Ustaz Ikhwan memang nampaknya sering sekali. Ya. Yang lain lagi siapa? Ya, saya sengaja mau menyebut ini sebagai penghargaan bagi orang tua dan anak-anak kita yang ikut hari ini. Siapa lagi yang bawa anak? Masya Allah. Wah, ini mana lebih besar anak dan bapak ini. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa dan ini kita acungkan jempol karena sudah besar bisa dibawa, ya. Ya, orang biasanya yang kecil saja bisa dibawa, tapi besar bisa dibawa, luar biasa. Iya, selamat Ah Usman. Ya. Ini kakaknya atau adiknya Rabbani? Adiknya? Ya? Adiknya, Masya Allah, lebih tinggi dari Rabbani kayaknya. Baik. Siapa lagi? Saya ingin ini secara cepat. Ini apresiasi bagi anak-anak kita yang hadir dan orang tuanya. Siapa lagi yang bawa anak? Tolong angkat tangan. Siapa yang di tengah? Siapa? Hakim. Hashim. Bawa anaknya, namanya anak siapa? Masya Allah. Hashim. Siapa lagi? Ini apresiasi kita. Siapa di belakang sana? Zainuddin ya? Siapa? Siapa yang bawa anak ini? Tolong sambung suaranya ke sini. Siapa? Nama bapaknya siapa? Siapa? Khairul, jazakallahu khairan. Ya, bawa anaknya tolong sebutkan juga nama anaknya nanti ya supaya jelas. Siapa lagi? Ya. Mudah-mudahan tabligh akbar kali ini memberi motivasi yang lebih kepada kita. Saat-saat berikutnya kita bisa lebih banyak lagi membawa anak kita. Dan dari awal saya ingin jangan ada di antara kita yang selalu merasa kalau bawa anak merepotkan, kalau bawa anak mengganggu. Ya, ini kan masalah kita selama ini. Tidak mau bawa anak karena selalu merasa merepotkan, mengganggu. Padahal sebetulnya mereka juga adalah perlu diberi kesempatan seperti ini. Ini kalau anak-anak yang pakai baju sekolah, anak SMP ya atau SMA? Ya? SMA mana? SMA Wadah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, selamat, luar biasa. Anak-anak kita ini pakai baju sekolah bisa hadir tabligh akbar. Ini juga kita apresiasi. Jadi itu yang kedua dalam kaitan masalah ini. Kalau ada ikhwah yang bawa anak, lalu kemudian anaknya itu lari-lari atau ribut, janganlah yang lain menunjukkan muka marah atau muka masam. Karena ini juga tidak mengkondisikan, tidak membuat orang bersemangat bawa anak. Ya, karena tidak enaknya saya tadi di pengajian Ummi, kenapa itu anakmu itu? Iya, semua orang. Inilah masalah kita. Yang namanya anak-anak tentu tidak seperti kita. Orang besar saja khutbah Jumat kadang-kadang masih carita. Ya, ini apalagi anak-anak. Ya, makanya kalau ada yang seperti itu, kalau memang bisa dipanggil masing-masing duduk di dekat kita. Ya, rata-rata insya Allah mereka tenang kalau dekat kita. Jangan dikumpulkan. Bilang ini bukan tempat orang besar. Anak-anak pergi di sana. Apalagi kalau pakai kata-kata kasar. Weh, pergi kok. Ini anak-anak
sudah dari awal ya sudah down. Bagaimana mereka bisa menjadi pembesar ke depan? Anak-anak yang suka dihardik jangan diharap bisa menjadi orang yang kuat ke depan. Ya, jadi harus dikondisikan. Ini masalah anak-anak kita. Beri penghargaan kepada mereka. Sekali lagi, kalau ada yang ribut-ribut atau yang lari, kalau memang mau ditegur dengan cara yang baik, ya, dan perlihatkan wajah tetap berseri-seri, ya, insya Allah mereka bisa dan andaikan, apalagi kalau anak kecil di bawah 5 tahun, ya, biasanya mau diapakan pun susah, ya, kecuali kasih hadiah atau kadang-kadang pun hadiah tidak mempan. Saya bilang sama ikhwah, mari berlatih telinga kita ini bisa tetap konsentrasi walaupun ada suara anak-anak. Ya, anggaplah suara anak-anak itu sebagai nada yang indah. Ya, ya, supaya maksudnya nada yang Islam ya, bukan musik. Ya, ini upaya kita untuk menciptakan keluarga-keluarga yang insya Allah keluarga-keluarga Islami yang kita harapkan, dan Wahdah Islamiyah punya tekad untuk menjadi satu lembaga Islam, ormas Islam, lembaga perjuangan yang sukses dalam dakwah, tapi juga sukses dalam keluarga insya Allah. Semua bilang insya Allah. Syukran. Lanjut. Muhammad Al-Fatih juga gemar mempelajari sejarah Islam, mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman beliau hidup saat itu. Dan itu memberi perhatian khusus pada kisah tentang upaya penaklukan Konstantinopel dari masa ke masa. Hal mana kelak saat mendukung langkah beliau dalam pertempuran untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Allahu Akbar. Masalah sejarah. Pelajaran sejarah begitu penting. Salah satu kelemahan kita sekarang adalah ini. Iya. Salah satu kelemahan kita adalah ini. Pelajaran sejarah kita tidak ajarkan. Iya. Kalaupun diajarkan, kering dari makna, kering dari motivasi, kering dari ruh. Karena itu mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini ada semangat kita untuk mengajarkan sejarah ini di rumah kita dan di sekolah kita. Salah satu yang membuat bosan anak kita, ya, karena kita selalu hanya bicara hal-hal yang sehari-hari, bahkan kebanyakan bicara komandan kepada anaknya saja. Ya, sudah mandi, sudah makan, sudah belajar, bahkan kadang-kadang baru pulang sekolah, baru meletakkan tas, sudah makan, langsung tanya, ada PR-nya? Ya, langsung PR-nya yang kita tanya. Ya, baru saja mengalami beban yang berat dari sekolah sudah tanya PR-nya. Ya, ini padahal harusnya ada waktu kita bercerita kepada mereka kisah-kisah, dan secara alami, tabi'i, manusiawi, semua manusia suka yang namanya kisah. Ya, asal yang menceritakannya dengan cara yang menarik. Ya, apalagi kisah-kisah heroisme. Ini perlu kita ceritakan sebagai modal bagi generasi kita. Silakan, lanjut. Muhammad Al-Fatih pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang perkasa dan soleh di bawah didikan ayah dan guru-gurunya. Tinggi badannya sedang-sedang saja, namun anggota tubuh beliau menceritakan keperkasaannya. Muhammad Al-Fatih sangat mahir mengendarai kuda dan pandai memainkan senjata. Beliau dikenal sebagai sosok yang pemberani, adil dalam memutuskan perkara. Dalam pengetahuan agama dan sastranya, zuhud lagi wara' terhadap dunia, serta memiliki pandangan ke depan yang tajam. Sang penakluk Konstantinopel ini juga sangat rajin beribadah. Beliau jarang sekali absen sholat di masjid jami'. Begitu juga dikenal sebagai penguasa yang dekat dengan ulama. Nah, ini luar biasa. Berkali-kali disebut ulama dalam kisah Muhammad Al-Fatih. Nanti insya Allah kita akan bacakan pada bagian akhir. Pada bagian akhir tabligh akbar ini, saya insya Allah akan minta dibacakan tentang wasiat Muhammad Al-Fatih kepada anaknya. Yang luar biasa, di mana ulama, ilmu, dan syariat selalu berulang-ulang dalam wasiat beliau. Kemudian di sini ada sengaja saya tampilkan juga masalah badannya tidak terlalu tinggi. Maksud saya untuk menggambarkan bahwa fisik awal itu, fisik ini bisa sederhana, ya, tetapi bisa menjadi sangat kuat ketika ada iman, ada keyakinan, ada semangat dari dalam. Ya, ya. Kalau ada iman, maka dia bisa menjadi sangat kuat. Ya, ini tentu tidak menafikan bahwa perlunya latihan-latihan fisik. Itu adalah hal yang memang sudah dianjurkan dalam Islam.
sebagai muslim, muslimah perlu menjaga diri kita, menjaga fisik kita, kesehatannya dan ketangkasannya, keperkasaannya. Apalagi yang namanya laki-laki, disuruh berenang sebagai olahraganya, disuruh untuk memanah dan menunggang kuda untuk ketangkasannya. Tentu saja sekarang ini tidak harus memanah, bisa dengan hal-hal lain yang merupakan hal yang bisa membuat kita lebih tangkas dan lebih sehat ya secara fisik atau lebih kuat dalam fisik kita. Tetapi saya ingin menyampaikan, jangan ada berkecil hati di antara kita yang misalnya kurus badannya seolah-olah kurang banyak gunanya. Ya, kurus tidak menjadi masalah. Ya, kalau dari dalam imannya kuat, keyakinannya dan semangatnya begitu kuat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, di awal-awal Islam ya membacakan Al-Qur'an di tengah-tengah orang Quraisy, ya di tengah orang kafir yang saat itu malah kemudian digebuki, dipukuli. Kalau dilihat badannya yang begitu, maksudnya dilihat ini dibaca dalam yang sangat kurus, itu tidak bisa menahan pukulan orang-orang yang luar biasa. Tapi ada kekuatan dari dalam sehingga sampai selesai membacakan Quran tidak jatuh. Ya, tidak jatuh. Nanti selesai baru jatuh. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa ada kekuatan dari dalam. Silakan. Semenjak kecil, Sultan Muhammad telah mengamati upaya-upaya ayahnya, Sultan Murad II, untuk menaklukkan Konstantinopel. Beliau juga mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam ke arah itu, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada usia yang sangat muda, umur 22 tahun, menggantikan ayahnya pada tahun 855 Hijriah, beliau pun mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menaklukkan Konstantinopel. Baik. Konstantinopel sekilas mengenai benteng Konstantinopel. Konstantinopel adalah salah satu bandar terkenal di dunia. Semenjak kota ini didirikan oleh Maharaja Bizantium, yakni Konstantin pertama, ia sudah menyita perhatian masyarakat dunia saat itu. Selain karena faktor wilayahnya yang luas, besar bangunannya, kemegahan dan keindahan arsitekturnya, Konstantinopel juga memiliki kedudukan yang strategis. Hal ini yang membuatnya juga mempunyai tempat istimewa ketika umat Islam memulai perkembangannya di masa kekaisaran Bizantium. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira tentang penguasaan kota ini ke tangan umat Islam, seperti yang dinyatakan oleh beliau dalam hadisnya. Di balik kemegahan kota ini, Konstantinopel juga dikenal memiliki pertahanan militer yang sangat kuat. Benteng raksasa yang berdiri kokoh, disertai para prajurit yang siap dengan berbagai macam senjatanya. Selalu siap menyambut setiap pasukan yang hendak menyerang benteng ini. Tidak ketinggalan, galian parit yang besar membentang mengitari benteng ini, semakin menambah kesan bahwa kota ini mustahil untuk ditaklukkan. Cukuplah kegagalan-kegagalan ekspedisi jihad umat Islam sebelumnya untuk menguasai kota ini sebagai bukti akan ketangguhan pertahanannya. Sampai abad pertengahan, di abad ke-15, tembok Konstantinopel masih menjadi masterpiece sistem pertahanan terbaik buatan manusia. Tembok ini mengelilingi kota Konstantinopel sepanjang 20 km dengan 188 menara pengawas berantai setiap 70 meter. Ya, terus. Bila pun mereka sanggup merenangi parit dengan hujan panah, maka di menara outer wall telah menanti pemanah yang lain. Dan jika pun mereka sanggup melewati tembok lapis 2, batu-batu menanti menghantam kepala mereka dari tembok lapis ketiga. Pasukan Serbia juga pernah mencoba menggali tanah di bawah dinding, namun tentara Konstantinopel berhasil membacanya. Mereka menyiapkan lubang counter attack, lalu membakar habis para penggali di bawah tanah. Penggalian telah gagal, terbentang di denah petanya pertahanan yang begitu kuat, namun Sultan Muhammad tidak gentar atas nama yang besar dari benteng tersebut. Baik. Nah, ini sedikit gambaran tentang benteng Konstantinopel yang begitu kokoh. Ya, yang begitu kokoh, yang
Kalau digambarkan dalam peta, itu lebih luar biasa lagi. Jadi di samping benteng yang begitu kokoh, juga ini dikelilingi oleh sungai, oleh laut, ya, dan semacam selat yang disebut dengan Tanjung Emas. Ya. Tanjung Emas. Di mana di semacam selat itu ada petanya, Gafar? Muncul ya, bagus. Di situ dipasang rantai besi, ya, yang tidak akan bisa dilewati oleh kapal. Kapal manapun yang mau lewat akan dihancurkan, ya, akan dihancurkan. Dan ini sampai kepada Muhammad Al-Fatih pun berkali-kali mencoba untuk melewati itu, tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi bayangkan sampai berkali-kali, bahkan sampai pimpinan angkatan lautnya, komandan angkatan laut daripada pasukan Utsmani saat itu dipecat oleh Muhammad Al-Fatih karena tidak berhasil menguasai tempat tersebut yang sangat-sangat ketat penjagaannya, terutama dengan adanya rantai di selat itu. Nah, disinilah muncul suatu strategi yang belum pernah dikenal oleh dunia. Kalau pernah di zaman Nabi SAW di perang Khandak ada satu strategi yang juga original, ya, dengan menggali parit itu, maka sekarang ada strategi baru yang mencengangkan dunia, yang mungkin sampai hari ini belum pernah ada yang mengulanginya. Ya, ini dengan pengakuan dari termasuk orang-orang non-Islam, termasuk orang-orang Barat, ya, dengan sangat tercengang melihat strategi yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang kita tidak ragu mengatakan satu ilham, sebab setelah berkali-kali mencoba langsung untuk masuk dari selat itu, tapi tidak bisa, ya, tidak bisa. Lalu di suatu malam beliau rahimahullah mengumpulkan para pembesarnya, para jenderalnya, lalu mengemukakan ide itu, dan semua mereka setuju, dan dalam waktu singkat dapat dilaksanakan, yakni mengangkut kapal-kapal dengan jarak lebih dari 3 mil itu lewat darat, ya. Jadi lewat darat, jadi untuk menyeberangi, untuk sampai ke lautan yang dekat dengan benteng, ya, dekat dengan benteng, kan tadi lewat di sini, ya, itu tidak bisa karena ada rantai itu. Maka dia harus belok, tapi ini daratan, dan di situ bukan daratan biasa, itu ada bukit yang terjal, Tapi lagi-lagi kalau tekad sudah besar, sudah kuat, ya, maka gunung pun insya Allah dapat ditaklukkan. Ya, Muhammad Al-Fatih dengan dukungan penuh pasukannya, tidak ada yang ragu, semua setuju, ya, bahwa tanah ini harus diratakan, gunung harus bukit harus diratakan, dan kemudian dipasang papan-papan, dilumuri dengan minyak, ya, untuk mudah menarik kapal, ya, dari tempat ini ke laut yang dekat dengan benteng itu. Silakan putarkan, silakan lihat di peta, ya, silakan lihat di peta bagaimana hal tersebut, dan inilah yang kemudian menjadi sebab utama kejatuhan mental, kejatuhan moral dari orang-orang dalam Konstantinopel. Ya, tiba-tiba mereka seolah-olah mempunyai suatu kalau di Indonesia kita sebut dengan, ya, mitos, ya. Tiba-tiba ada mitos muncul berebak di rakyat Konstantin bahwa kalau perahu sudah melewati Tanduk Emas, itu artinya kita akan kalah. Ya. Dan ini pelajaran penting. Kalau sudah ada inhizam nafsi, kalau jiwa sudah kalah, maka tinggal menunggu waktu untuk kekalahan secara lahiriah. Walaupun banyak tentara, walaupun banyak senjata, walaupun kuat benteng, seperti benteng Konstantin, ini kita belum sampai ke benteng ini. Walaupun kuat benteng itu tidak lagi banyak berguna karena jiwa yang sudah kalah. Ya. Mereka tiba-tiba mempercayai mitos itu. Mitos bahwa kalau kapal sudah sampai, sudah melewati tanduk itu, tanduk emas itu, berarti benteng ini pasti akan jatuh. Nah, bersusah payah Raja Konstantin
untuk meyakinkan mereka, kirim pastor-pastor ya untuk meyakinkan mereka sudah sangat sulit ya, karena jiwa sudah kalah, mereka sudah percaya dengan berita masuknya itu. Belum lagi dengan berita Maryam yang ditemukan oleh Muhammad Al-Fatih yang masih akan kita lihat dalam lanjutan kisah ini. Itu menarik sekali tentang bagaimana strategi mengangkut kapal ke sana. Saya sebetulnya ketika membaca kisah ini pertama kali, saya baca begitu saja dan saya tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti apa yang dimaksud membawa kapal di darat. Iya, sampai saya lama bertanya-tanya, apa itu maksudnya? Kenapa kapal harus dibawa ke darat? Iya, karena kebanyakan tulisan cuma begitu. Iya, menceritakan dia membawa kapalnya ke darat. Iya, bawa pasukannya. Nah, saya baca lagi, saya cari lagi, alhamdulillah, dan ketika ketemu petanya, saya kemudian memahami dengan baik. Ternyata harus melewati darat untuk memotong jalur yang memang tidak bisa dilewati. Silakan dilanjutkan. Dengan prestasi 1123 tahun tak pernah sekalipun jebol. Tembok itu adalah kebanggaan mereka. Dan sekarang Sultan Muhammad berdiri menantang legenda 1123 tahun itu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi sebagian insan. Diceritakan bahwa saat Muhammad II berdiri di depan tembok itu pada tahun 1453, dia berkata dengan lantang di depan tembok itu. Ini tidak terkutip di sini. Silakan lanjut aja. Ya. Khusus di wilayah yang berbatasan dengan daratan. Tembok ini. Nah, tadi kita sudah lewati laut, sekarang menceritakan tembok ini di daratan. Silakan. Khusus di wilayah yang berbatasan dengan daratan. Tembok ini berlapis 3, parit di luar dan 2 lapis